Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Tanto Kristiono dari GKJ Margayudan Surakarta dalam program Renungan Sapaan Iman. Dan saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah Allah yang kami sembah dalam Juru Selamat kami yang hidup. Hadirlah di hati kami, Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara membaca Alkitab dalam kesaksian Injil Lukas pada pasal 2, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, masih di dalam suasana masa raya Natal, kita kembali menghayati cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah hadir dengan cara yang di luar nalar manusia, yang begitu dahsyat, yang menunjukkan cinta kasih-Nya dalam sapaan yang begitu indah, menyentuh pada kondisi hidup manusia. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika Allah dalam janjinya, di dalam karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, anak darah Maria mengandung. Dan Yusuf Maria pada waktu itu menjadi sebuah keluarga kudus, dan keluarga itu harus mencari tempat untuk kelahirannya. Yang didapatkan hanyalah yang tersisa dari upaya pencariannya itu, sebuah kandang domba. Dan apa yang terjadi? Bayi Yesus dilahirkan di tempat itu. Dan bayi Yesus kecil dibaringkan di atas palungan. Kandang domba dan palungan bukan tempat representatif, bukan tempat yang layak bagi lahir anak seorang manusia. Tempat tidur Yesus kecil bukan tempat yang istimewa, tetapi di atas palungan. Dan ini menarik, karena jika bukan karena kandang domba dan palungan, maka Natal tidak memiliki keagungan. Natal tidak ada sesuatu yang berdimensi keindahan dan sapaan Tuhan dalam kehidupan manusia yang sesungguhnya dalam kesederhanaan malah yang tidak mempunyai apa-apa. Bukankah kandang domba dan palungan tempat yang tidak mungkin orang lain akan memilih dan sengaja ada di situ? Tetapi sudah rencana Allah sendiri menyapa manusia di awal kelahiran Yesus ada di tempat yang paling hina. Kandang domba itu bau, dan palungan itu pun tempat makan ternak
bukan tempat steril, namun disitulah ia harus dibaringkan menyambut dunia baru dalam kehidupan manusia. Berita itu disampaikan kepada orang-orang dalam kalangan kelas bawah, yaitu para gembala. Dan mereka hanya sekedar buruh dan bukan pemilik. Dan mereka adalah orang pertama di luar keluarga kudus yang mendapatkan undangan dari malaikat Tuhan untuk bisa datang ke tempat di mana Yesus Juru Selamat itu dilahirkan. Kesaksian malaikat, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Pernyataan malaikat menyebut Tuhan sudah ada pada saat kelahirannya. Jadi bukan hanya soal manusia yang beriman bisa menganggap, menerima, mengagungkan, mengakui, mengimani Yesus sebagai Tuhan, tetapi malaikat itu sendiri di awal kelahiran Yesus sudah menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas penyebutan, penerimaan, dan pengagungan pemujaan Yesus Tuhan sejak Yesus dilahirkan diucapkan oleh malaikat Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, maka keindahan Natal juga merupakan keindahan sapaan Allah bagi kita manusia. Jikalau kandang domba dan palungan itu tidak ada dalam peristiwa Natal, dan Yesus lahir di kamar-kamar biasa atau kamar bersalin lainnya, maka tidak ada keistimewaan dalam peristiwa Natal. Tapi karena Yesus yang Tuhan, yang Kristus itu, bayi kecil Yesus lahir justru di tempat yang orang tidak akan mungkin pergi ke sana dengan sengaja untuk melahirkan anaknya. Dan sampai hari ini tidak ada bayi-bayi lagi yang dilahirkan di Bethlehem di kandang seperti itu. Hanya Yesus seorang dirilah. Kita juga bersuka cita karena peristiwa kelahiran itu menghubungkan antara surga dan bumi dengan cara paduan suara malaikat bala tentara surga bernyanyi di atas tempat Yesus dilahirkan. Itu luar biasa. Itu sambutan dari kerajaan surga. Dan itu yang menentukan kita dapat menghayati betapa agungnya, mulianya siapa Yesus Kristus itu. Tetaplah menjadi milik Yesus untuk selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kehidupan kami. Tetapkanlah iman kami kepadamu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan hidup dan mati kami. Kami menyerahkan tubuh dan nyawa kami dalam kuasa Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Amin.